Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yanida Parmanisa SOS MM selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gasya Anggraini dari NIM 43124010 akan mempresentasikan 3 judul, yaitu yang pertama, prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi. Yang kedua, komunikasi bisnis tertulis. Yang terakhir, ketiga, yaitu komunikasi dalam negosiasi. Pertama, ada prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi. Di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan simbol verbal atau non-verbal dan bertujuan menciptakan pemahaman bersama. Prinsip dasarnya yaitu meliputi komunikasi sebagai proses simbolik, transaksional, dinamis, dan terikat. Komunikasi terjadi jika pesan dari komunikator diterima atau dimengerti oleh komunikannya. Dan di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikasi adalah proses simbolik, yaitu menggunakan simbol, kata-kata isyarat untuk mewakili makna. Terus yang kedua itu dari respect, empati, audible, clarity, and humble. Artinya hormat, empati, dapat didengar atau dimengerti, jelas, dan rendah hati. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada berkelanjutan, continue, puntuntage, yaitu komunikasi berlangsung terus-menerus dan tidak memiliki awal atau akhir yang kaku. Terus yang keempat itu ada etika komunikasi, kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan. Terus yang terakhir itu ada konteks, yaitu dipengaruhi oleh situasi fisik, sosial, dan psikologis. Terus selanjutnya di sini ada prinsip komunikasi. Yang pertama itu adalah proses simbolik, menggunakan lambang, kata-kata, perilaku non-verbal untuk mewakili sesuatu. Terus yang kedua itu adalah sengaja maupun tidak, pesan dapat bermakna meskipun tidak ada niat mengkomunikasikan. Terus yang terakhir itu ada dimensi isi hubungan, yaitu isi pesan berbeda dari cara menyampaikan. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada konteks ruangan dan waktu, dipengaruhi situasi fisik, psikologis, dan sosial. Terus yang kelima itu ada proses sinambung dan dinamis, komunikasi tidak memiliki awal dan akhir yang kaku. Selanjutnya di sini ada proses terjadinya komunikasi, yaitu pertama itu ada pengirim, sumber, sender, yaitu pihak yang memiliki ide atau informasi dan ingin menyampaikannya. Selanjutnya kedua itu ada penyandia, enkoni, yaitu pengirim mengubah ide menjadi simbol-simbol, kata-kata, dan tindakan yang mudah dipahami. Terus yang ketiga itu ada pesan, message, informasi fisik yang dikirimkan. Terus yang keempat itu ada saluran media atau channel, yaitu alat untuk mengirimkan pesan. Terus yang kelima itu ada penerimaan atau receiver, yaitu adalah sebuah pihak yang menerima pesan. Terus yang keenam itu ada penguraian sandi atau decoding, yaitu seorang penerima menafsirkan pesan yang diterima agar lebih bermakna atau mudah dipahami. Terus yang ketujuh itu ada umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan penerima yang memastikan apakah pesan dipahami dengan benar. Terus yang terakhir atau kedelapan itu adalah gangguan atau noise, yaitu faktor penghambat seperti yaitu dikarenakan oleh fisik, teknis, dan psikologis yang merusak pesan. Dan selanjutnya di sini ada cara berkomunikasi dengan baik. Yang pertama itu adalah dengarkan aktif, yaitu memberikan perhatian penuh tanpa menyelah. Terus yang kedua itu ada perhatikan bahasa tubuh, yaitu tidak melakukan dengan cara kontak mata, gestur, dan ekspresi wajah yang selaras. Terus yang ketiga itu ada jelas dan ringkas,
yaitu langsung ke inti permasalahan agar tidak menimbulkan salah paham. Terus yang keempat itu yang terakhir itu ada etika dan empati, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan jujur agar orang-orang mudah dimengerti dan agar orang-orang tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Terus di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim, sender, komunikator, yaitu pihak yang menginisiasi pesan. Terus yang kedua itu ada pesan atau message, yaitu informasi atau gagasan yang disampaikan. Terus yang ketiga itu ada media atau saluran, yaitu disebut channel, yaitu alat penyampaian suara seperti suara, teks atau media sosial. Terus yang keempat itu ada penerima, receiver yaitu atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Terus yang kelima itu ada umpan balik atau yang disebut feedback, yaitu tanggapan dari penerima. Terus yang keenam itu ada gangguan atau noise, berisik, yaitu faktor penghambat. Terus yang ketujuh itu ada konteks, yang terakhir itu ada 7 konteks atau lingkungan, yaitu dilakukan dalam situasi fisik, sosial, dan psikologis. Dan selanjutnya saya akan membacakan yaitu tentang studi kasus di sini. Selanjutnya. Oke, dan selanjutnya di sini akan saya memberikan studi kasus, yaitu instruksi yang disalahartikan. Di sini ada yaitu instruksi yang disalahartikan, yaitu Doni adalah salah satu anggota tim yang mengira ia hanya perlu membuat desain poster untuk media sosial. Sementara itu, Siska berpikir bahwa ia harus menyiapkan seluruh konten termasuk caption, video, promosi, dan jadwal posting. Tapi di sisi lain, Andi justru menunggu arahan lebih lanjut karena merasa instruksi tersebut belum jelas. 2 hari kemudian, Rina terkejut melihat hasil kerja timnya. Doni hanya mengumpulkan satu desain Siska, yaitu Siska merasa kelelahan karena mengerjakan terlalu banyak hal sendiri dan Andi belum memulai apapun. Rina merasa timnya tidak sigap, sementara tim merasa bingung dengan arahan yang diberikan, dan pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dan keterlambatan dalam peluncuran kampanye. Dan di sini ada kesimpulannya yaitu real world example, yaitu komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan tercapainya pemahaman yang sama. Prinsip dasar komunikasi menekankan bahwa komunikasi bersifat 2 arah, yaitu membutuhkan kejelasan pesan, melibatkan konteks seperti situasi, budaya, dan hubungan, serta tidak lepas dari kemungkinan yaitu gangguan atau noise, bisikan. Selain itu, komunikasi selalu memiliki tujuan tertentu, baik untuk memberi informasi, mempengaruhi, maupun membangun hubungan. Terus selain itu, proses terjadinya komunikasi dimulai dari pengirim, yaitu sender, yang memiliki ide dan kemudian mengubahnya menjadi pesan, yaitu encoding. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran channel, lalu diterima oleh penerima. Receiver yang menafsirkan pesan tersebut. Decoding, setelah itu penerima memberikan umpan balik, feedback, sebagai tanda apakah pesan dipahami dengan baik atau tidak. Selama proses ini, gangguan bisa terjadi mempengaruhi kejelasan pesan. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan dapat dipahami sesuai dengan maksud pengirim, didukung oleh prinsip kejelasan, kesesuaian konteks, serta adanya umpan balik yang baik. Tanpa hal tersebut, komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Sekian dari presentasi yang pertama. Mohon maaf bila saya ada kesalahpahaman kata maupun pengucapan. Sekian, terima kasih. Penutup kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.